Ya, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali perjumpaan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan ini kita kan sudah memasuki semester baru. Nah, di semester ini kita akan membahas materi tentang sholat. Jadi materi kita semester ini adalah tentang sholat. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan pertemuan kita. Nanti totalnya ada 14 pertemuan. Saya akan membacakan materi dari setiap pertemuan kita. Materi pertama dihitung dari hari ini, yakni materi pertama ada mengenal arti dan pentingnya sholat. Kemudian nanti di pertemuan kedua ada memahami dan menyebutkan syarat syahnya sholat. Kemudian di pertemuan ketiga sampai ke-6 ada menjelaskan dan mempraktekkan rukun sholat secara urut. Nah, nanti kita prakteknya berarti di pertemuan ke-3 sampai ke-6. Kemudian di pertemuan ke-7 ada memahami jenis-jenis sholat fardu dan sunnah. Kemudian di pertemuan ke-8 sampai 10 ada praktek sholat fardu lengkap dengan bacaan dan gerakannya. Nah, nanti kita praktek sholat fardunya di pertemuan 8 sampai 10. Kemudian di pertemuan 11 sampai 12 ada mengenal sholat sunnah dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir di pertemuan ke-13 sampai 14 itu ada evaluasi dan refleksi pelaksanaan sholat. Nah, pertemuan pertama terhitung dari hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal arti dan pentingnya sholat. Nah, mengenal arti dan pentingnya sholat. Kalian tahu nggak sih mengenal arti dan pentingnya sholat itu, kenapa sholat itu kok penting? Karena agar disiplin dengan waktu. Nah, itu juga bisa, agar disiplin dengan waktu. Kenapa kok disebut disiplin dengan waktu? Penjelasannya sebagai berikut. Kan sholat ada 5 waktu, yakni apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, subuh itu kan sebelum fajar terbit atau matahari terbit kan. Nah, itu biasanya orang lagi ngantuk-ngantuknya kan. Nah, barang siapa yang bisa bangun dan sholat subuh, nah itu bisa disebut dengan disiplin bangun tidur. Jadi dengan sholat subuh kita bisa membiasakan disiplin bangun tidur. Begitu pula dengan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, gitu ya. Terus mengenal arti dan pentingnya sholat. Dari arti itu sendiri, sholat itu secara bahasa berarti doa, dan secara istilah itu sholat itu merupakan bacaan atau gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, perintah sholat ini itu diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Gitu ya, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Terus tadi kita sudah membahas artinya. Terus manfaatnya apa? Tadi di awal sudah dijelaskan tentang disiplin. Kalau kita sholat 5 waktu secara tepat waktu, nah itu bisa mengajarkan kita disiplin di kehidupan sehari-hari. Terus selain disiplin ada apa lagi? Terhindar dari akhlak tercela. Nah, terhindar dari akhlak tercela. Jadi kalau kita sholat, kita itu bisa terhindar dari akhlak tercela. Karena apa? Karena dengan sholat itu bisa membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Gitu ya. Jadi sudah punya gambaran tentang sholat, tentang kenapa sholat itu wajib. Karena sholat itu sangat bermanfaat. Dan kenapa sholat itu wajib? Karena sholat itu sangat bermanfaat dan perintah langsung dari Allah. Terus tentang manfaatnya, kenapa sih kita kok harus sholat? Nah, yang pertama tadi ada apa? Ada disiplin. Terus yang kedua, menghindarkan dari sifat atau perbuatan tercela. Nah, itu ya. Nah, itu tadi pembahasan kita di pertemuan pertama ini. Sudah punya gambaran?
Sudah. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua itu nanti kan ada memahami dan menyebutkan syarat syahnya sholat. Jadi nanti syarat-syaratnya apa aja akan kita bahas di pertemuan kedua. Oke? Oke, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri perjumpaan adalah kita baca kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa untuk mengakhiri. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih banyak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita